Wala yafirru idza laqa, dan kebiasaan Nabi Allah Daud alaihi salam itu adalah tidak pernah lari di saat bertemu dengan musuh, atau bisa dikatakan tidak pernah lari daripada masalah, selalu pemberani. Jadi walaupun beliau ini dikenal dengan nabi yang mudah menangis, sampai dikatakan saking seringnya menangis Nabi Allah Daud itu sampai ada bekas aliran air mata di pipinya, saking seringnya menangis. Tapi bukan berarti beliau penakut. Nah, ini banyak orang itu, kaum laki-laki yang salah faham. Oh, kalau gampang nangis itu berarti tandanya laki-laki yang penakut. Tidak seperti itu. Nabi kita Muhammad itu, Bapak Ibu, paling beraninya manusia itu Nabi kita Muhammad. Segala kebaikan yang paling sempurna Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita dikatakan oleh kawan kita orang yang sabar, Nabi Muhammad paling sabar. Jadi sudah yang paling Nabi Muhammad itu. Kalau ada orang paling tawadhu, ada orang yang tawadhu, Nabi Muhammad paling tawadhu. Ada orang yang dermawan, Nabi Muhammad paling dermawan. Ada orang yang rahmat hatinya, Nabi Muhammad paling rahmat hatinya. Itu Nabi kita Muhammad, lemah lembut. Sampai dikatakan oleh istri-istrinya, Nabi itu kalau keluar rumah seperti singa, tapi kalau di dalam rumah Nabi Muhammad itu lembut sekali. Tidak pernah berkata kasar sama sekali kepada istri. Dalam keadaan apapun tidak pernah berkata kasar. Jadi selalu memanjakan istri, berkata yang lemah lembut kepada istri Nabi kita Muhammad. Tapi kalau urusan berani tidaknya, Nabi Muhammad paling beraninya manusia. Cuman kesabarannya yang terkadang menutupi daripada keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad, aku diberi oleh Allah sesuatu yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Musuh bergemetar di saat dengar kalau peperangan yang akan datang, peperangan yang akan terjadi di bulan depan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan menunjukkan kalau Nabi kita Muhammad ditakuti. Jadi kalau ada peperangan di situ dihadiri oleh Nabi kita Muhammad, maka musuh semuanya akan takut. Musuh semuanya akan bergemetar. Wa fi riwayatin, masih lanjutan hadis yang kemarin. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As beliau bercerita. Ya, suaranya diangkat. Apa? Dengungnya dimatikan, suaranya diangkat. Tidak kuat suaranya. Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan data hasabin. Sayyidina Abdullah bin Amr bercerita bahwasanya ayahku hendak menikahkanku dengan seorang perempuan yang memiliki keturunan yang baik. Jadi Sayyidina Abdullah dinikahkan oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Amr bin As, dengan seorang perempuan datu hasab, perempuan berketurunan baik. Setelah pernikahan terjadi, kata Sayyidina Abdullah, wa kana yata'ahad kannatahu. Sayyidina Amr bin As, ayah daripada Sayyidina Abdullah itu, membuat janji dengan menantunya, yaitu istrinya Sayyidina Abdullah bin Amr. Sayyidina Amr membuat janji dengan menantunya. Janji apa itu? Janji untuk memberikan kabar bahwasanya Abdullah ini di malam pertama mau menyentuhmu. Abdullah ini malam pertama ibadah atau menikmati malam pertamanya, besok pagi kabarkan ke aku, kata Sayyidina Amr bin As. Wa yas'aluha an ba'liha. Kemudian pagi harinya Sayyidina Amr bin As bertanya kepada menantunya, wahai menantuku, bagaimana Abdullah semalam? Apakah dia tetap dalam kebiasaannya beribadah kepada Allah?
Fataqulu lahu, kemudian menantunya berkata kepada Sayyidina Amr, fataqulu lahu, kemudian menantunya berkata kepada Sayyidina Amr bin As, kepada mertuanya, ayah mertuanya, ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan, sebaik-baik lelaki adalah suamiku, yaitu Abdullah bin Amr. Lam yata' lana firasan, tidak pernah menginjakkan kakinya di ranjang, tidak pernah naik ke atas ranjang, ibadah terus kerjaannya. Wah, luar biasa ini. Walam yufattis lana kanafan mundu atainahu, dan tidak pernah memeriksa tabir di kamar. Tahu tabir ya? Gorden. Gordennya tidak pernah diperiksa. Maksudnya gorden tidak pernah diperiksa ini apa? Suamiku tidak pernah mendatangi aku sama sekali. Semenjak aku ketemu dengan dia, dia tidak pernah menyentuhku sama sekali. Dia fokus ibadah terus. Falamma tala dzalika alaih dzakara dzalika lin-nabi. Begitu terus diperiksa oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Amr bin As, kok ternyata Abdullah tetap begitu-begitu aja, tidak mau menyentuh istrinya. Sayyidina Amr bin As, yaitu ayah Sayyidina Abdullah, menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Amr bin As, alqani bihi, temukan aku dengan dia, dengan Abdullah, bawa Abdullah ke sini, kata Rasulullah. Falaqaituhu ba'da dzalik, kemudian aku berjumpa dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Abdullah, aku bertemu, dihadapkan oleh ayahku di hadapan Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kaifa tasum, wahai Abdullah, bagaimana kamu berpuasa? Qultu kulla yaum, aku berpuasa setiap hari ya Rasulullah. Qala wa kaifa takhtim, dan bagaimana kau khatamkan Al-Quran wahai Abdullah? Qultu kulla laylah, setiap malam aku khatamkan Al-Quran. Wah, luar biasa ini ya, ibadahnya Abdullah bin Amr bin As ya. Sudah tidak kenal dunia sama sekali. Nah, inilah yang disebut dengan maqam siddiqin, maqam di mana seakan-akan dunia ini hanya milik beliau dan Allah saja. Di dunia ini cuma ada Allah dan Abdullah bin Amr saja. Ibadah terus, sudah tidak ingat lainnya. Tidak ingat kalau punya istri, tidak ingat kalau punya keluarga, fokus ibadah. Jadi menghatamkan Al-Qur'annya setiap malam. Wa dzakara nahwa ma sabaq, dan disebutkan semuanya ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahli as-subuh alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar liyakuna akhaffa alaihi bil-lail. Di saat di hadapan istri, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini membaca 1/7 daripada Al-Quran di siang hari. Jadi ketika ngumpul dengan istri, duduknya dengan istri itu bukan ngobrol, baca Al-Quran sampai 1/7, dicecil itu Al-Qurannya. Kenapa kalau seperti itu? Liyakuna akhaffa alaihi billail, karena nanti di waktu malam supaya lebih ringan bacanya, tidak terlalu banyak, sehingga setiap malam beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi mulai siang sudah dicecil 1/7-nya, nanti sisanya di waktu malam. Wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman, dan Sayyidina Abdullah ini punya kebiasaan puasa tiap hari. Jika memang beliau itu tidak puasa, misalnya tidak puasa 3 hari supaya kuat tubuhnya, misal mau ada peperangan, mau ada jihad, tidak puasa beliau 3 hari atau 7 hari. Wa ahsa wa sama mislahunna karihata an yatruka syai'an faraka alaihi nabi. Beliau qadha puasanya. Jadi kalau hari ini sampai 3 hari ke depan beliau tidak puasa, beliau qadha puasa sunnahnya. Jadi semenjak beliau itu berpisah dengan Rasulullah, beliau selalu berpuasa. Kalau seandainya tidak berpuasa, diqadha oleh beliau. Oh, seminggu tidak puasa, ya saya qadha seminggu. Nah, ini juga Bapak Ibu cara
Kita ambil pelajaran dari Sayyidina Abdullah, cara agar bisa istiqomah. Termasuk caranya, walaupun itu ibadah sunnah, biasakan untuk mengqadha. Jadi misal, oh hari ini sibuk, habis ahad pagi langsung jalan-jalan sama anak istri, akhirnya lupa sholat duha, lupa sholat duha, maka diqadha. Kapan? Besok. Besok waktu duha lagi, berarti saya duhanya harus double. Kalau biasanya setiap hari saya sholat duhanya 4 rakaat, ya berarti besok 8 rakaat. Nah, kebiasaan mengqadha ini juga dijalankan oleh para salafun salihun untuk membiasakan diri agar istiqamah. Nah, ini juga caranya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ketika ingin beristiqamah dalam sebuah ibadah, beliau qadha ibadah yang beliau tinggalkan walaupun itu sunnah. Kullu hadhihi riwayat sahihah, semua cerita tadi, riwayat ini semuanya adalah sahih, ini benar adanya.